Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masih bisa belajar meskipun dilakukan secara daring. Kalau tidak salah ini adalah pertemuan ketiga kita dilakukan secara online belajarnya. Namun tetap tidak mengurangi materi yang akan kita bahas. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu menjadi suri teladan bagi kita umat muslim. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Ya, sehat ya, meskipun dalam konteksnya kita puasa. Hairil, ya matikan kameranya. Hairil. Oke. Terakhir kita bahas materi itu menjawab soal-soal Ki Hajar Dewantara. Itu kalau catatan saya kalau tidak salah. Wah, sesuai juga dengan rekaman. Bagaimana bukunya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan sih, Pak. Dan ya. Kelihatan, Pak. Yang terakhir kita bahas itu tentang Ki Hajar Dewantara ya. Nah, terakhir saya upload link yang belajar mandiri tentang Cut Nyak Din. Ya, saya kira linknya sudah saya upload di grup WhatsApp. Saya lihat di situ masih ada yang belum nonton. Ya, tapi 90% sudah menontonnya kalau saya lihat infonya. Nah, sekarang kita ke ini bagian B, menganalisis teks rekon. Teks rekon itu biasa juga disebut dengan teks biografi. Ya, ini. Ya, itu rekonstruksi. Bisa menemukan dalam bentuk teks rekon. Teks rekon merupakan jenis teks yang menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa. Jadi kalau teman tak dari sekolah lain bilang, tidak belajar kah saya teks biografi, teks rekon je, ya sama. Ya, konteksnya sama karena menceritakan kembali suatu kronologi peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman yang dialami di masa lalu atau fakta. Apa tujuannya? Memberi informasi, ya bisa juga sebagai penghibur kalau kita baca biografinya orang. Nah, di sini kita disuruh tentang Muhammad Hatta, Wakil Republik Indonesia yang pertama. Nah, karena kita belajarnya online, ya ini kita abaikan saja dulu. Ya, nanti mungkin di kelas baru kita kembali ke sini. Saya lihat dulu ini berapa paragraf ini, banyak tidak? Oh, tidak. Nah, saya mulai dari Fatimah Asara. Bisa dibaca satu paragraf? Bersiap Nur Faisal. Bung Hatta tidak mudah tergoda harta. Bagi pejabat di Indonesia, kisah kejujuran Muhammad Hatta mungkin adalah sebuah legenda. Bung Hatta yang pernah menduduki jabatan sangat penting di Republik ini adalah sosok pria yang dikenal sederhana dan tidak mudah tergoda harta. Bahkan, biaya perjalanan dinasnya pun ia kembalikan ke negara ketika mengetahui ada kelebihan uang saku. Oke, silahkan Nur Faisal, bersiap Tiara. Nur Faisal, silahkan. Cerita ini berawal dari tuturan Satwa Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi sang wakil presiden Wapres pertama tersebut. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Wangsa, pria yang puluhan tahun mendampingi Bung Hatta, meriwayatkan jika bosnya selalu mengembalikan kelebihan uang negara yang diberikan sebagai anggaran
perjalanan dinas. Ya, silahkan Tiara, bersiap Muhammad Ridho. Pada tahun 1970, ketika sudah tidak lagi menjadi wapres, Bung Hatta diundang ke Irian Jaya sampai sekarang, bernama Papua. Saat diundang ke Irian Jaya, Bung Hatta juga meninjau tempat di mana ia dibuang pada masa kolonial Belanda. Drama pun terjadi ketika Bung Hatta disodori amplop berisi uang saku setelah ia dan rombongan tiba di Iran. Ya, silakan Ridho, bersiap Andi Ekasari. Surat apa ini? Tanya Bung Hatta. Dijawab oleh Sumarno. Menteri Koordinator Keuangan saat itu yang mengatur kunjungannya. Bukan surat, Bung. Bukan surat. Bung, uang saku untuk perjalanan Bung Hatta di sini. Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja. Ya, lanjut. Saya sudah harus bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini. Loh Bung, ini uang dari pemerintah ternyata termasuk dalam biaya perjalanan Bung Hatta dan rombongan. Kata Sumarno coba meyakinkan Bung Hatta. Ya, silakan Aira baca, bersiap Siti Famila. Tidak, itu uang rakyat. Saya tidak mau terima, kembalikan, kata Bung Hatta menolak amplop yang disodorkan kepadanya. Ya, Famila, bersiap Davianti. Pamela, silakan. Rupanya, Sumarno ingin meyakinkan Bung Hatta bahwa dia dan semua rombongan ke Irian dianggap sebagai pejabat. Pada masa itu, pejabat diberi anggaran perjalanan, termasuk uang sakunya, tidak mungkin dikembalikan lagi. Oke, Davianti, bersiap Naswa. Davianti, nyalakan mic-nya. Baru dibaca setelah terdiam. Satu paragraf saja. Setelah terdiam sebentar, Bung Hatta berkata, "Maaf, saudara, saya tidak mau menerima uang itu. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimanapun itu uang rakyat yang harus dikembalikan pada rakyat." Iya, Naswa, silakan bersiap Ainun. Ketika mengunjungi Tanah Merah tempat ia diasingkan setelah memberikan wejangan kepada masyarakat di Guil, ia memanggil Sumarno. Amplop yang berisi uang tempo hari apa masih saudara simpan? Tanya Bung Hatta. Dijawab, masih Bung. Ya. Silakan Ainun, bersiap Naila. Lalu oleh Bung Hatta, amplop dan seluruh isinya diserahkan kepada pemuka masyarakat di Gul. Ini uang berasal dari rakyat dan telah kembali ke tangan rakyat, kata Bung Hatta menegaskan. Ya, silakan Naila, bersiap Aura. Cerita Bung Hatta menolak menerima uang lebih berlanjut 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1971 Ya. ketika ia pergi berobat ke Belanda. Saat tiba di Indonesia, Bung Hatta bertanya kepada Wangsa tentang catatan, penerima dan pemakaian uang selama perjalanan. Ketika mengetahui ada sisa uang, ia memerintahkan Wangsa mengembalikan kepada negara dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden. Oke, silakan Aura, bersiap Nas. Wangsa pun bergegas mengembalikan uang ke Sekretariat Negara atau Seknep. Namun, Wangsa malah dijadikan bahan tertawaan di sana. Alasannya, uang yang sudah dikeluarkan dianggap sah menjadi milik orang yang dibiayai. Apalagi yang dibiayai adalah mantan wakil presiden yang ditanggung negara. Oke, kembali ke Naswa, bersiap Ainun.
Saat itu Wangsa pusing 7 keliling. Ia menjelaskan kepada Bung Hatta jika sisa uang perjalanan dinas adalah uang saku tambahan. Namun, Bung Hatta menegur Wangsa dengan keras. Kebutuhan rombongan dan saya sudah tercukupi, jadi harus dikembalikan dan kalau masih ada sisanya, itu wajib dikembalikan. Oke, silakan Tiara. Bersiap. Michelle. Wangsa menyebut saat itu tidak ada rentitas dalam kepala Bung Hatta memanfaatkan uang dari negara untuk kepentingan pribadi. Padahal saat itu ekonomi Bung Hatta morat-marit. Bung Hatta, kata Wangsa, selalu melihat uang dari negara adalah uang rakyat. Ya, lanjut Michelle. Terakhir. Singkat cerita, Wangsa pun berhasil mengembalikan uang kepada Seknek sembari membawa bukti penyerahan. Setelah itu, Bung Hatta puas. Oke, terima kasih sudah membacakannya. Ya, jadi untuk mendapatkan bintang kembali, ini kita nanti di kelas ya. Ini. Nanti silahkan dijawab kembali, entah itu di buku atau di buku catatannya. Ya, karena kalau kita seperti minggu lalu secara online begini, mungkin tidak cukup waktu. Kita lanjut saja materi. Ya. Tolong diingatkan nanti Nina di kelas, saya rekam juga. Ya. Ini sebelum kita masuk materi di kelas, ini dulu yang harus dibahas. Nah, tadi yang dibahas adalah Bung Karno apa Bung Hatta? Bung Hatta. Ya, ini juga sebenarnya ada di YouTube. Ya, ini ada linknya. Nah, untuk kegiatan berikutnya itu penjelasan tentang struktur teks negosiasi. Ini sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi saya kira untuk hari ini tidak ada masalah. Bahkan slide-nya sudah saya kirimkan. Jadi yang pertama ada orientasi atau pembuka. Apa saja yang ada nanti di situ. Sudah siap nama biografinya? Nanti saya kirim ya di grup. Tunggu Maki. Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Peristiwa atau kejadian penting. Kemudian orientasi atau penutup. Ini sudah saya jelaskan yang. Nah, ini contohnya pembahasannya di buku. Bahwa bagian ini adalah bagian orientasi, peristiwa atau kejadian penting, paragraf 3-9, dan penutup, ya paragraf ke-10. Nah, ini ada lagi, sama aja dengan tadi ini. Cuma ganti nama pahlawan saja. Terus, nah ini tinggal dicari, saya kira aman. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian C ya. Menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan. Meskipun ini sudah saya jelaskan, ya, ini slide-nya juga sudah saya kirim ya. Ini. Oh iya, oh sudah dibahas ini. Kita lanjut play C. Sini sudah. Ada slide-nya saya kirim itu penggunaan tanda baca. Sempat saya spill minggu lalu juga ini Puebi. Sudah. Jajar Dewantara kembali sudah. Ini juga. Nah, ini penggunaan serapan, contoh penggunaan serapan bahasa asing. Ya. Jadi ganti judul lagi Muhammad Hatta. Jadi kalau di kelas nanti unsur kebahasan juga sudah saya jelaskan, ada juga slide-nya saya kirim. Tapi
saya akan tetap membahas ini karena agak-agak riskan. Oke, jadi untuk pertemuan di kelas nanti kita masuk di sini. Memahami unsur kebahasaan teks biografi. Saya catat dulu. Saya catat dulu biar tidak lupa. Kelas 10-2 deh. Pak. Selesaikan jawaban apa tadi? Muhammad Hatta deh. Muhammad Hatta. Iya, Pak. Ya, kemudian baru masuk memahami unsur kebahasaan. Oke, saya sudah simpan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri? Tidak ada, Pak. Betul, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ada jadi. Oke, saya absen kembali. Tolong kameranya diaktifkan. Nur Faisa ada, Tiara. Satu lagi. Ainun, Nur Faisa, Ade, Aira, Andika Sari, Aura, Cindy, Davianti, Fatima, Airinul, Michelle, Rido, Naila, Naswa, Siti Famela, Tiara. Ada yang tidak disebut namanya? Disebut semua, ada yang tercecer namanya? Oke, jawab dulu ya. Disebut. Ada sebagian mata? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Yang hadir ada 16 orang. Ya, nanti saya kirim di grup siapa-siapa yang hadir. Oke, yakin tidak ada pertanyaan? Iya, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Ya, kalau Iya, tidak Pak. ada, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ketiga kita secara online daring saya nyatakan sudah selesai. Ada motor lewat. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.